wabarakatuh. Fatilah hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi zurriyati wa ahli baiti wa ansari wa as'ari khususan lil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari sahazuna Muhammad bin Ahmad bin Syahid rusulihim wa furu'ihim sumailaruh al-mawaqif fi hadzal masjid sumailaruhi min akhli hadhil qaryah sumailaruh Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyatis sahabati qarabati Rasulillahi ajmain wa man tabi'in wa alaina ma hum fihim rahmatika ya arhamar rahimin wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Fathul Mu'in halaman 4 paling bawah au bin najsin dua baris dari bawah. Kalau terjemahnya saya nggak paham, udah halaman berapa, mesti pinjam dulu kalau mau lihat. Paling bukan itu Nasoi Libat, itu yang putih, yang putih. Udah berapa banyak? Yang nonton berapa orang? Kalau di-share ke saya pasti langsung banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'alaina bilumin fid darain wa bihi wa bihim wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au binajsin wa in qallat taghayyuru walau kanal ma'u kasiran ay kullataini au aksara fi suratay taghayyuri bit tahiri wan najsi. Kita bahas syarat air yang boleh dipakai untuk berwudu ataupun mengangkat hadas besar. Syarat selanjutnya, air tersebut bukan air yang bernajis. Najisin itu benda najis, najasin benda suci yang terkena najis. Ya, ini hambal bersih, kejatuhan najis, namanya najasin. Benda suci yang terjatuh, yang kejatuhan najis, dan benda itu bisa disucikan, namanya najasin. Kalau najisin emang bendanya benda najis. Kemarin bahasan sebelumnya, air yang dipakai untuk bersuci tidak boleh air yang suci tetapi tidak mensucikan. Jadi air yang suci dan tidak mensucikan tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib, mandi hadas besar. Apa yang termasuk bagian daripada air yang suci tapi tidak mensucikan? Ya, pertama
semua air yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau dari sebuah buah. Ya. Apa contohnya? Kelapa. Kelapa ada airnya. Anggur diperes ada airnya. Jeruk ya dipres keluar air. Semua jenis air-air tersebut airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan ketika air ini hilang zat aslian daripada airnya karena bercampur meskipun dengan benda-benda yang suci. Ini air putih dimasukin teh, namanya air teh, berarti airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan, ya, karena airnya udah kemasukan teh. Ini air dimasukin garam, diaduk-aduk, airnya asin, maka status air garam ini suci dan mensucikan. Ya, jadi ketika dimasukin ke garam nih, air dimasukin garam, airnya asin, tapi status airnya tetap suci. Dan ada yang tahu jawabannya kenapa? Garam dari laut. Maka ulama mengatakan air itu berarti dihukumi seperti air laut. Berarti status airnya tetap suci dan mensucikan. Ya, bingung apa enggak? Enggak kan? Yang keempat, air yang suci tetapi tidak mensucikan ketika air itu sudah terpakai untuk mengangkat hadas kecil, apalagi hadas besar. Berarti status airnya mustakmal. Ada air di ember, kita aduk-aduk begini, tangan kita masuk, status airnya, saya ulang, ada air di ember, tangan kita masuk, kita kobok-kobok, status airnya suci dan mensucikan. Karena dia tidak ada niatan pengen bersihin kotoran tangannya, atau pengen berwudu, atau pengen mandi wajib, maka status airnya tetap suci dan mensucikan. Jelas apa jelas? Kelima, air yang suci tetapi tidak mensucikan manakala air itu bercampur meskipun tidak kelihatan. Ya, ini yang pernah saya jelasin, saya pakai minyak wangi. Saya pakai dari maghrib, baunya nggak hilang-hilang. Ini pakai begini nih. Kemudian kita berwudu. Begitu kita berwudu, nih, ya, air dari sini nih muhtalif kemari, nyampur dengan minyak wangi. Ambil air sisa di sini, cium coba, wangi nggak? Wangi. Maka status airnya suci, tetapi tidak mensucikan. Maaf ya, suara saya serak banget, Bu. Nggak ngaso-ngaso. Seharian ini nih yang ke-8 saya datengin. Nggak ngaso-ngaso. Makanya mohon izin nanti 9 kurang seperempat berarti harus selesai. Karena saya harus ke Kayu Putih. Habis Kayu Putih lanjut Habib Yusuf. Habib Yusuf udah nungguin juga. Saya bingung, di sana pengen didatengin, di sini pengen didatengin. Waduh, rugi kalau enggak. Soalnya sama-sama lapar. Ini kelemahan saya, makanan saya banyak di rumah, tapi malah kagak sempet buat makan. Tapi badan saya udah kegedean. Ya, saya kalau sekarang saya batasin, pokoknya jam 10 saya udah nggak mau makan. Paling buah-buahan, kali masih gini hari masih berani. Apalagi saya masih ada aktivitas setelah ini. Tapi kalau acara terakhir, kalau saya diundang jangan marah kalau saya nggak makan. Karena kalau acara terakhir, habis itu saya pulang langsung tidur, bukan jadi obat, jadi penyakit. Tapi kalau ini saya masih ada 2 aktivitas. Ya, yang sampai rumah bisa setengah 11, jam 11. Kemarin saya di Kayu Putih, ceramah juga di sana. Acara Maulid Al-Barakah. Ya, di Al-Barakah, pojokan itu tuh dekat Ki Arsyad, sonoan dikit.
Ya, musola. Kelar jam 11 lewat dikit, ngadainnya di luar dia. Tapi jalannya emang gede gangnya. Muat mobil, saya lihat mobil 2 masuk itu. Ya. Bu, mudah-mudahan sehat semuanya. Mudah-mudahan barokah semuanya. Rezeki apa yang ada. Ini kita lagi makan enak nasi tumpeng. Tadi siang kelar pengajian, alhamdulillah saya dapat nasi kebuli. Terus anak saya makan enak. Lagi makan, ada tamu datang. Assalamualaikum. Saya paling pantangan. Kita lagi makan, tamu datang diajak makan. Rezeki kita diambil orang ntar. Bener. Hatta jangankan begitu. Dia datang, tanya mau makan apa. No ada mie ayam, no ada bakso, no ada rumah makan Padang. Mau yang mana? Tawarin, biar perutnya kenyang. Ketika perutnya kenyang, Allah redho, Allah dilaporin kita sama Allah. Biar rezeki kita insya Allah banyak. Kata anak saya, ya nasi kebulinya enak, jangan diajak, ntar aku gak kebagian buat tar sore. Begitu. Tuh anak kecil polos banget, kedengeran sama tamu saya. Udah Pak Kiai, biar buat anaknya aja. Jangan. Dek, ntar juga ada lagi. Nanti janji ya beliin ya, pokoknya. Iya. Ya, jangan marah ya Pak ya. Ya Pak Ustadz namanya anak-anak. Gitu. Makan dah tuh berdua. Ya cuman ada 1 besek sisanya. Tapi kebulinya enak saya rasain. Makan ya. Ambil berkahnya. Gitu. Kelar pengajian itu dari Gang Pisang tadi sampai rumah jam 4. Lah, siapa yang mesen kebuli? Ada yang nganterin. Siapa orangnya? Agak tahu. Shallu ala Muhammad. Apa yang tadi yang datang karena kagak enak dia mesen lagi gitu kali. Tebak-tebakan saya. Atau malaikat yang ngirimin rezeki dari Allah. Ya Bu ya? Gitu. Yang pasti apa? Ini namanya min haitsu la yahtasib. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah seseorang sekecil apapun. Pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan sampai bosan sama majelis ta'lim. Orang yang masih duduk di majelis-majelis begini pasti rezekinya berkah. Akhir hayatnya beda sama orang-orang yang kagak mau ngaji. Bener Bapak Ibu. Saya udah lihat beberapa jamaah saya. Malam Sabtu dia hadir di Ar-Rahman. Saya lihat alhamdulillah ketua masjid sama Bapak ya. Saya lihat alhamdulillah sekarang ada jamaah sini yang wakilin 3 orang. Gitu. Kalau Ubu dia biarin aja, emang dia malas banget mau datang. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu saya ajak makan, gak mau. Besok pagi kan kita zikir lagi di Kampung Ambon. Datang ke Kampung Ambon. Disiapin juga nasi kuning begini. Ya, gitu. Dia makan, lahap bener. Kagak tahu kalau 2 hari lagi meninggal. Makan lahap, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Sabtu malam Minggu tidurnya di luar. Di karpet begini, ruang tamu. Diajak ke kamar, gak mau sama istrinya. Di sini aja, kalau di kamar asyik, tidur di kamar, dingin, pintu ketutup, gak kedengeran azan. Udah di luar aja. Begitu malam, istrinya keluar, kok mukanya beda. Ya Allah, ngorok. Dibawa ke rumah sakit, persahabatan nolak. Dibawa ke PON karena terserang otaknya. Ya, Selasa malam Rebo, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rajin taklimnya, rajin zikirnya, walaupun di akhir-akhir hayatnya. Padahal sebelum-sebelumnya, Masya Allah, kita nggak pernah tahu. Orang yang kita sangka tompel itu, tatonya gede banget, sholatnya malas, ngaji terakhir-terakhir, ternyata ahli sorga. Kita nggak pernah ngira itu sorban gede banget kayak udang-udang begini. Gamisnya cakep, ternyata ahli neraka. Wala tusawwir ala kulli syai'in bijismik. Jangan hanya menilai dari kerangka kulitnya aja. Kita nggak lihat, Masya Allah, ahli neraka. Bu, nih yang lakinya pengertian, bininya juga pengertian enak. Saya bilang ibu tadi di Al-Hikmah, nih yang ngaji ibu banyak banget ini. Ya dari depan sampai ujung belakang, kan lumayan banyak, 100 lebih. Ya Bu, jangan sampai ngaji bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Gimana bisa dapat dosa? Pak, maafin ya Pak, saya mau ngaji. Iya, hati-hati. Izin open banget.
Maafin ya Pak, saya mau ngaji. Iya. Oh iya Pak, ngomong-ngomong cucian belum jemurin ya Pak. Mau ngaji merintah laki, dosa itu. Nah kita jadi laki pengertian, itu konsep Bu, jelas ya. Begitu kita nggak ngapa-ngapain, lagi duduk, ya Allah, rumah berantakan banget, nggak ada salahnya ambil sapu. Tapi bini awas jangan merentah, nggak boleh. Ya kecuali kita benar-benar sibuk duluin dengan kalimat, Pak boleh saya minta tolong. Tuh Rasulullah mengajarkan seperti itu. Hidup itu ternyata indah. Jelas apa jelas? Istri keluar rumah tanpa izin suami, dosa apa kagak? Kita balik sekarang. Suami keluar rumah sampai larut malam tidak izin sama istri, dosa apa enggak? Tidak. Enggak dosa. Tapi suami bikin cemas istri, dosanya lebih besar daripada istri yang keluar rumah tanpa izin suaminya. Kalau gitu Allah adil apa enggak? Kok kenceng amat teriak ya? Bu, nih alhamdulillah malam ini banyak banget yang qiyamul lail. Saya pulang dari Kayu Putih sampai rumah 11:30. Ya Allah, biasanya kampung saya udah sepi, masih rame. Pada qiyamul lail. Pagi-pagi jam 4 kurang seperempat saya berangkat ke Kelapa Gading Al Amin. Ya Allah, pasar Impres biasanya sepi, paling yang jualan doang. Orang gue beli masih sepi. Paling orang beli jam 5:30 baru rame. Lah ini jam 4 kurang seperempat. Ya Allah, sampai mobil aja cuma muat 1 jalur. Ya biasanya 2 jalur jadi sempit. Untung malam, coba kalau siang macet itu. Ada apaan rame banget? Itu Pak pada zikir akbar. Lah kok zikir akbar, mohon maaf saya bukan minta dituain, bukan. Biasanya pada ngundang saya. Ah lagu lu zikir akbar. Orang nonton bola berjamaah zikir akbar. Ya Allah, menang ya 1-0. Ya Allah. Minum dulu ah. Ada yang mau nanya? Tadi kan Bude mau nanya, nunjuk-nunjuk. Ketika Fatimah dilamar sama Ali bin Abi Thalib, apa kalimat yang disampaikan Rasulullah? Suamimu bukanlah seorang malaikat yang tidak punya dosa dan tidak punya hawa nafsu. Fatimah juga bukan seorang yang suci. Dosanya pun pasti ada, kesalahannya pasti ada. Maka ketika kita pengen berbuat sesuatu, ingat di saat dulu kita susah. Di bawah pohon kimpul kita janji suami istri sehidup semati. Bener ya? Pokoknya saya mah gak dikasih apa-apa, yang penting hidup bareng sama pokoknya udah nikmat. Biarin ada pret itu. Walaupun makan seadanya cuma nasi uduk pakai ayam goreng pagi-pagi, gak apa-apa. Itu udah enak banget, nasi uduk ayam goreng. Ya? Rasulullah udah bilang, ya rumah tangga yang bahagia itu rumah tangga yang ada cobaannya. Jadi kalau rumah tangga lempeng aja kagak seru, tidak akan mengenal satu dengan yang lainnya. Makanya kalau udah belajar ukudul lujen pasti paham. Justru rumah tangga yang sakinah itu bukan rumah tangga yang bebas dari cobaan, salah. Tapi rumah tangga yang saling mengisi dari kekurangan. Tuh, kalau kau pengen nikahin suami yang sempurna, gak ada suami yang sempurna. Saya seorang perempuan datang, Bapak Ibu kalau ada yang WA mohon maaf nggak langsung saya jawab, jangan marah karena saya buka kayak gitu, karena sambil ngajar saya buka, kecuali penting banget baru saya balas. Kagak cuma saya lihat tar malam, kadang ingat kadang kagak, udah capek saya tidur. Jadi kalau ada yang WA nggak dibalas, ingetin lagi, Pak Ustadz kok saya nggak dibalas, oh ya maaf saya lupa gitu. Bukan saya sombong, karena kasihkan lama WA Pak Ustadz ngapain suami saya selingkuh lagi, alhamdulillah saya gituin. Wah, Ustadz kagak beres, dia voice note. Wah, tentang laki-laki, kok jadi marah-marah? Wah, Ustadz kagak beres nih, tentang sama-sama laki-laki, kok belain suami saya? Saya kan juga sama suami Anda kagak kenal. Terus jangan sama suami Anda, sama Anda aja saya nggak kenal.
Karena talim-talim saya nggak ngelihat perempuan, ditutup semua. Ya, apa saya kenal? Enggak, paling ketika dia silaturahmi ke rumah, baru. Jadi yang saya apal itu yang sering datang ke rumah. Ya, kalau kayak jamaah roman gak pernah ke rumah, ya saya gak kenal. Paling beberapa orang doang karena sudah sering ngelihat. Ya, Bu, dia penasaran, apa sih Pak Ustadz maksudnya? Ya udah ke rumah. Pak Ustadz bisa aja jam berapa? Jam 10 malam. Ya udah, bener dia datang Pak. Dianterin sama anaknya. Dek, kamu di belakang ya. Nonton TV, nonton bola apaan kayak biar saya ngobrol sama kamu. Sini temenin. Istri saya maksudnya temenin. Saya kalau berduaan takut jadi fitnah. Pak Ustadz, ngapa sih kalimatnya tadi begitu? Maafin saya emosi. Ya namanya perempuan. Ya, bukan gitu. Pak Ustadz sih belain banget. Yang belain siapa? Saya cuma bilang alhamdulillah. Berarti pahala ibu nambah. Bener gak Bu? Pahala kesabaran nambah. Kan gara-gara begitu doa mulu sama Allah. Awas, jangan doa yang jelek-jelek ya Allah. Laki saya selingkuh lagi, bagi duit kagak, malah bikin sakit hati ya Allah. Udah ya Allah, apain kek biar dia tahu rasa, begitu doanya. Kasih apaan kek biar dia kasih pelajaran kek apaan kek, jangan. Istri soleh kagak begitu. Saya bilang, apa suami Anda lagi kehilangan tongkat? Dia berjalan di tempat yang gelap, maka jadilah seorang istri tongkatnya dan jadilah lampu penyinar bagi rumah tangganya. Tuh jawaban Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Allah, kalau begitu enak. Walaupun gede-gede dikit, makanan laki datang siapin. Walaupun tadi itu pengen ganti beracun tikus itu. Ya Allah, jangan. Layanin seperti biasa sambil kita ngadu sama Allah. Bu, jadi emang udah begitu, orang kalau masih hidup cobaannya mah ada aja. Laki bini akur, anak dicoba sama Allah. Bener nggak? Laki bini anak akur, kantongnya kempes. Lah, kalau masih hidup mah ada. Keluarga enak, anak soleh, duit banyak, mertua. Allah. Dari mana taunya? Ku menangis. Tuh. Bener apa kagak? Ada aja cobaannya. Gitu. Makanya apa? Ihtaromu salasatan nisa. Muliain 3 perempuan. Maka Allah akan muliain kita. Siapa 3 perempuan? Ibumu, ibu mertuamu, dan ibu bagi anak-anakmu. Gitu. Saya kalau beli baju cakep buat istri saya, ya Masya Allah, sebelum mertua ngomong, saya tawarin duluan. Ya, Mak, ini ada baju cakep banget. Harganya pokoknya lumayan, seikat dah. Ma mau nggak? Ya, gue udah nenek-nenek, lu beliin baju kayak begitu. Udah beliin aja murah-murah. Nih Mak beneran, apa cuma di hati doang? Beneran. Ya udah. Ya, Mak ikut, yang mana Mak pengen, saya tinggal bayar. Begitu. Sebab apa yang menurut kita cocok, menurut dia belum cocok. Mak kita, mak yang melahirkan kita, mak yang berikan kenikmatan buat kita, tuh mertua kita. Mak bagi anak-anak kita, muliain dia 3 orang, Allah lebih memuliakan kita daripada itu. Jelas apa jelas? Bu, emang begitu dah. Kemarin di Rawasari 40 hari 40 hari istrinya. Begitu saya duduk, ada yang ngasih makanan. Pak Kiai silahkan dimakan. Kok pembantu cakep banget begini, botok, wah bahaya ini. Saya harus ngomong ini, takut jadi fitnah. Siapa itu Pak Haji? Istri saya Ustaz. Apaan? Gak denger? Istri saya Pak Ustaz. Lah, kemarin 14 hari belum ada undangan pernikahan. Emang enggak Pak Ustaz, kagak niat, tapi kelancopan. Maksudnya gimana sih? Ya Allah, itu suami tuh Bu, laki begitu lagunya ibu lagi saya belain nih. Laki meninggal nangis sok-segan, sampai air mata bengul. Ya Allah Pak Ustaz, gak ada lagi nyiapin sarapan, dia baik banget sama saya. Bener. Nangis sampai pingsan. 14 hari lewat, hari ke-20 dia nikah lagi. Allahu Akbar, kuburan masih basah.
Itu laki itu Bu, laki. Ya insya Allah di sini mah kagak. Kagak beda. Ya, monggo. Oke. Balik ke laptop. Kita mulai dari belakang, karena saya takut lupa. Sesuatu yang dikatakan judi kalau dia termasuk bagian andil di dalamnya. Ya, ini kita lagi musim bola, kita umpamakan bola lebih gampang. Mau main bola, mau. Berapa masuknya? 300.000. Berapa pesertanya? 10. Berarti kan 3 juta. Ya. Uang pendaftaran pure semuanya buat hadiah, judi itu. Tapi kalau logika kita, daftar 300 dikasih makan, dikasih ini. Kemudian ternyata dapatnya lebih dari uang pendaftaran sekian jumlah yang ikut kompetisi. Itu namanya hadiah. Bisa nggak bedainnya? Masih bingung nggak bedainnya? Sama-sama main bola. Udah nggak apa-apa, nggak ada. Tuh kan ada. Oke.